Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk di dump truck dengan tipe CWE 370 atau yang sudah familiar dengan sebutan Quester. Nah, di video sebelumnya saya membahas tentang komponen utama, kemudian daily inspection atau P2H-nya untuk di unit Quester ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview di dalam cabin unit Quester seperti apa fitur-fitur yang ada di dalam cabin mengenai monitor panel, kemudian lever control. Dan untuk itu bersama saya Samsul Huda, bersama-sama kita mereview di unit Quester ini. Let's go. Baik, kita mulai dari pintu sebelah kanan. Untuk pintu sebelah kanan ini locknya ya, untuk membuka dan menutup. Ini untuk locknya. Kemudian di sini masih manual ya, untuk menurunkan kaca dan menutup kaca, tetapi opsional. Ada yang sudah menggunakan elektrik ya. Ini untuk pegangan handle pada saat kita membuka atau menutup. Untuk menarik pintu kita menggunakan lock yang ada di sini ya, teman-teman sekalian. Yang berikutnya safety belt. Jangan lupa kalau kita akan mengoperasikan unit, gunakan safety belt secara benar supaya kita aman dalam berkendara ya. Ini untuk safety beltnya yang ada di sebelah kanan seat operator ya, safety beltnya. Masih di seat operator, di sini ada pengaturan ya, untuk pengaturan berapa berat kita bisa kita setting di sini ya. Nanti kita buka ininya, kemudian kita setting berapa yang kita gunakan. Ini menggunakan spring ya, jadi untuk kelembutan seat operator kita setting. Kemudian besi yang di bawah di sini ini digunakan untuk mengatur pergerakan seatnya, untuk tempat duduknya dimajukan atau dimundurkan sesuai dengan ergonomis kita pada saat kita mengoperasikan unitnya. Selanjutnya untuk pengaturan sandaran seat operator ini bisa kita lakukan dengan lock yang ada di sebelah kanan ya. Ini locknya untuk mengatur rest ke depan atau ke belakang. Kemudian di bagian bawah lantai operator ini ada pedal akselerator. Kemudian di sini adalah ini pedal clutch ya. Ini pedal clutch. Yang di sebelah kirinya dari pedal akselerator ini adalah pedal brake ya, digunakan untuk melakukan pengebrikan. Nah, untuk pengebrikan sendiri di Quester ini ada pengereman tambahan, yaitu di sini ada lever ya, lever ini. Nah, ini levernya dilengkapi dengan auxiliary brake atau rem tambahan selain service brake, yaitu ada satu, ada dua. Ini satu, ini dua. Nah, pada saat satu ini kita tarik belakang semacam ini, kemudian ini yang kedua level. Jadi ada dua level. Saya kembalikan dulu. Level yang pertama ini adalah exhaust brake. Exhaust brake itu fungsinya adalah untuk melakukan pengereman dengan di posisi exhaust pipe-nya ditutup ya, bertujuan supaya terjadi hambatan di exhaust pipe pada gas buangnya sehingga terjadi pengereman di engine-nya. Yang berikutnya adalah yang kedua, lever yang kedua ini teman-teman sekalian ya. Ini adalah engine brake. Engine brake ini adalah fungsinya sama untuk mengurangi kecepatan, tetapi secara sistem di engine brake ini adalah membocorkan sistem pembakaran sehingga memperlambat kecepatan unit. Jadi palepnya itu dibuka dengan clearance 2 mm sehingga terjadilah perlambatan di unitnya. Yang berikutnya adalah di sini ada wiper, kemudian ada lampu hazard ya. Ini lampu hazardnya. Ini untuk lampu hazard kita tarik ke atas ini. Nah, ini lampu hazardnya bekerja ya. Lampu hazardnya tanda untuk mengaktifkan lampu hazard. Oke, ini lampu untuk wipernya ya. Untuk wiper ini posisi off, ini posisi bergerak ya, intermittent, pelan-pelan. Kemudian ini continue
Dan ini yang terakhir ini adalah yang tercepat ya pada saat kita menggunakan wiper ya, pergerakan wipernya ya pada saat kita aktifkan switch wipernya. Sedangkan ini untuk mengaktifkan air wiper ya pada saat kita memerlukan membersihkan bagian kaca dari posisi kotoran atau debu-debu yang menempel di kaca di bagian depan ya. Coba kita lihat untuk mengaktifkan air wipernya. Nah, ini air wipernya bergerak ya teman-teman ya. Dan di sini dilengkapi dengan 3 wiper. Nah, sehingga posisinya sangat bersih sekali pada saat membersihkan permukaan kotoran yang menempel di posisi kaca bagian depan ya teman-teman sekalian. Selanjutnya di bagian bawah ini ada untuk switch ya, switch starting. Seperti biasanya ada posisi lock, kemudian ACC. ACC ini semua arus sudah standby. Kemudian ada on dan starting ya. Setelah kita lakukan starting seperti unit yang lainnya, secara otomatis dia akan kembali posisi on. Masih di seputaran steering column, ini adalah untuk adjusting ya. Ini untuk mengadjust seberapa posisi steering nantinya. Nah, ini steeringnya seberapa yang kita sesuaikan pada saat kita mengoperasikan unitnya ya. Coba kita tarik ya posisinya. Oke, ini saya tarik locknya. Ini locknya sudah tertarik. Nah, ini jadi bisa kita adjust depan, belakang, kemudian ketinggiannya, atas bawahnya. Ini bisa kita atur menggunakan lock yang ada di samping ini ya. Saya kembalikan locknya, saya lock lagi. Masih di seputar steering yang lever sebelah kiri ini digunakan untuk lampu parkir ya, lampu parkir, kemudian ada lampu kerja, posisi lampunya atau posisinya menyala. Saya kembalikan lagi di posisi off. Kemudian turun signal ini ada di sebelah kiri levernya. Nah, ini posisi sen kanan. Kemudian kalau saya tarik ke belakang, ini adalah posisi sen sisi sebelah kiri. Saya kembalikan. Dan di sini ada untuk dim atau pas, ini kita tarik ke atas. Nah, ini pada saat kita tarik ke atas ini, oke, di sini ada indikator lampunya menyala, berarti dimnya aktif. Oke ya teman-teman sekalian, ini untuk di posisi bagian posisi area steering. Selanjutnya untuk di switch sebelah kanan ya, yang satu adalah opsional. Ini adalah switch opsional tambahan bila mana akan ditambahkan switch berikutnya yang ini ya teman-teman. Ini ada switch untuk klakson. Pada saat yang di bawah kita tekan, ini adalah untuk di klakson yang menggunakan elektrik ya, atau yang kecil. Yang di atas ini adalah klakson yang menggunakan udara. Di samping switch klakson ini ada switch untuk level posisi ketinggian dari posisi lampu. Jadi lampu kerja bisa kita adjust, tidak manual lagi ya, sekarang udah elektrik. Jadi ketinggian lampu itu bisa kita adjust ya, di posisi 0, kemudian 1, 2, 3 ya, ada 3 level ya, sesuai dengan lambangnya ini. Jadi bisa kita adjust ke bawah, ke atasnya. Jadi kalau memang posisinya terlalu atas, bisa langsung kita lakukan penurunan untuk penyetingan posisi lampunya. Dari switch sebelah kanan kita beralih ke dashboard yang ada di depan. Ini adalah dashboard tampilan di layar monitor panel CWE 370 Quester ya. Nah, akan saya coba jelaskan untuk nama dan fungsinya. Di sini adalah indikator water coolant temperatur ya. Ini adalah water coolant temperatur. Di sini ada tanda merah berarti overheat ya. Yang di bagian atas itu adalah tachometer atau RPM. Ada angka 0, 5, 10, 15, 20 dan 25. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman operator bahwasanya kalau kita mengoperasikan tidak boleh RPM-nya melebihi dari 2100 yaitu di situ. Posisi ini adalah posisi engine overrunning ya, di posisi merah ini tidak boleh. Idealnya adalah normalnya pada saat kita mengoperasikan untuk selalu kita jaga RPM-nya di mana, yaitu di RPM yang di warna hijau ini. Ini adalah green zone-nya, pengoperasian yang efektif. Berikutnya di sini ada tombol
3 tombol. Ini untuk escape, ini untuk turunkan scroll, atau ini untuk menaikkan scroll ke atas ke bawahnya. Kemudian ini untuk enter masuk ke dalam sistem dan memilih menu di sini ya. Selanjutnya di sini 2 indikator ini adalah, di sini ada tandanya F dan R. Di sini ada bar ya yang warnanya hitam ini ya. Ini menunjukkan tekanan udara yang ada di dalam sistem atau yang ada di dalam tangki tabung udara yang ada di bawah sana. Pada saat normalnya lah di atas 6 bar ya. Ketika di 6 bar ini masih normal. Di sini ada angka 9, ada angka 12 ya. Ini di sini ada F. F ini menandakan untuk front, untuk tekanan angin bagian depan, dan R ini adalah tekanan angin bagian belakang. Kemudian yang di bawah di sini ada tanggalnya, sudah dilengkapi tanggal ya teman-teman sekalian. Dan bisa kita lihat kilometernya, ini adalah kilometernya yang bagian bawah. Yang di atas ini adalah temperatur, kemudian di sini ada barnya. Nah, kita bisa melihat untuk posisi jamnya. Kita lihat ini untuk merubah menu ya. Nah, kita masuk menu. Jadi di sini ada 10 menu. Nanti kita bahas ya, yang di video berikutnya mengenai pengoperasian di monitor panel. Tapi di sini saya sebutkan secara generalnya dulu. Escape, kita bisa merubah. Nah, di sini adalah tripnya. Kemudian kita rubah lagi. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, saya coba akan mengatur untuk posisi HM-nya ya. Saya coba untuk mengatur posisi HM-nya. Oke. Ini untuk pengaturan adjustingnya. Nah, oke, ini kita bisa ngatur ya. Kita lihat untuk HM-nya. Nah, ini adalah untuk tampilan HM-nya sana. Nanti ketika akan kita lihat di sini nanti akan muncul tampilan HM-nya. Oke, saya keluar. Oke, ini HM-nya ya. Jadi teman-teman, ini untuk mengetahui HM-nya, ini mengetahui temperaturnya, dan di sini ada bisa lihat monitor panel yang berikutnya, bisa kita cek ya. Selanjutnya di sebelah kiri ini adalah speedometer untuk mengetahui kecepatan unit kita, berapa kecepatannya nanti akan kelihatan di situ ya. Ada 20, 40, biasanya kalau di hauling itu kecepatannya standarnya adalah di 50 km/jam. Yang di bawah ini adalah untuk fuel ya. Di sini ada indikator fuel, kemudian ada baterai. Di sini ini adalah indikator level high dan low. Untuk posisi lambang kura-kura ini berarti di posisi ring low, yaitu di gear 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau di posisi high seharusnya lambangnya kelinci, tetapi nanti tidak aktif di lambangnya di sini ya, teman-teman sekalian. Itu yang ada di depan dashboardnya ya. Di sini ada switch PTO ya. Ini switch PTO nya. Nah, ini posisi switch PTO. Nah, ini kemudian ada off. Ini adalah kalau pertama inter axle, kemudian switch interwheel ya untuk nama-namanya. Di sini ada radio. Ini untuk musik ya. Ini untuk on off-nya. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan USB ya. Nah, ini radionya ya. Saya coba nih. Nah, ini bisa ya. Bisa supaya tidak fatigue ya. Posisi di bawah ini untuk blower 1, 2, 3. Ini blowernya ya. Untuk aktifkan blower ada di bawah. Ini digunakan untuk sirkulasi udara. Jadi idealnya kalau kita operasi ini untuk prion, sirkulasi udaranya kita gunakan yang posisi bagian dalam saja. Ini untuk mengatur arah angin ya, sesuai dengan yang kita hendakin. Di bawah ini adalah lampu kabut, ada lampu kabut. Kemudian di sini ada lampu rotari ya. Ke sebelah kirinya lagi ada untuk cigarette lighter nih, untuk posisi untuk tempat menyalakan rokok ya, opsional nih. Terus posisi yang di levernya ya, kita menggunakan levernya. Nah, di sini ada lever R, kemudian C ini adalah crawler. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, N ini adalah menunjukkan pada saat ini netralnya ketika kita dorong ke depan langsung. Ini nanti gearnya langsung 3 ya. Kita dorong ke belakang langsung, gearnya ke 4. Berarti kalau diposisikan 1, kita geser 1 baru kita dorong ke depan. Kemudian kalau kita mundur, posisi mundur kita geser sampai ke sisi kiri full, baru kita dorong ke depan, nanti mundur. Nah, kalau memindah posisi high-nya, ini kita tekan gini.
Nah, ini sudah posisi 3 tadi. Kalau tadi sebelum kita tekan levernya ini di posisi 34, nah sekarang sudah masuk ke ring high, atau kalau kita dorong ke depan dia sudah masuk ke posisi ini 5. Kemudian ini 6 ya. Yang samping ini 7. Kemudian ini gear 8 ya. Semacam itu gambarannya untuk mengoperasikan di switchnya. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Saya kembalikan di posisi low lagi, tinggal digoyang ke sebelah kiri. Nah, ini posisi sebelah kiri. Oke, selanjut lever yang di belakang ini sudah di posisi lever parking brake-nya ya, ada di sini. Kita tinggal kita angkat nanti, kita angkat, kemudian kita turunkan ini untuk merilis parking brake-nya. Kemudian di sini ada samping, kita tarik ini ya, ada locknya ya teman-teman. Kalau kita tarik tidak bisa. Jadi ini ada locknya, kita tarik ke atas ke sini. Setelah damping, posisi netral. Kalau kita menurunkan ke bawah, nah ke bawah ini juga ada locknya di posisi kita menurunkan levernya, ada locknya posisi bawah ini ya. Kemudian kalau kita menetralkan lagi, ini kita netralkan, nah semacam ini, kita kembalikan lagi ya. Oke, ini teman-teman untuk di bagian lever, switch dan monitor panel ya sekilas. Nah, kemudian di sini ada tempat istirahat kita sebagai teman-teman operator, sangat luas sekali ya. Pada saat kita jam-jam istirahat, nah itu di posisi sebelah kiri atas ada salonnya ya. Di sini ada box ya, teman-teman. Ini bisa kita lihat boxnya. Coba ini. Oke, ini boxnya ya, sangat besar sekali ya untuk menyimpan barang-barang kita. Nah, di sini juga ada tempat menyimpan berkas ya kalau memang diperlukan. Nah, di sini ada sun visor, teman-teman sekalian. Jadi untuk pengaktifan PTO ini bisa kita lakukan. Ini adalah panduan untuk cara mengaktifkan PTO ya. Oke, petunjuk pengoperasian transmisi PTO. Jadi berbeda dengan unit yang lainnya. Kalau di Questor ini proses dampingnya, gearnya harus masuk. Nah, ini gearnya harus masuk. Nanti kita bahas ya. Tetapi sepintas lalu saya contohkan untuk mengaktifkan switch PTO nya. Kita injak pad, kemudian kita aktifkan PTO. Nah, nanti syaratnya gearnya harus, lampunya, indikatornya harus mati dulu. Lampu low nya, ura-uranya harus padam. Kalau sudah padam baru bisa kita damping. Kita menggunakan gear ini. Gearnya 1 sampai dengan 3 ya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi review saya tentang monitor panel yang ada di cabin Questor ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk pemahaman basicnya di lever control dan monitor panel di Questor. Nah, nanti lebih detail lagi akan saya bahas di video-video berikutnya tentang aplikasi braking, kemudian aplikasi damping untuk di unit Questor. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.